Proses aklimatisasi mencit merupakan proses penyesuaian mencit dalam durasi waktu agar mencit beradaptasi dengan ritme siang dan malam, pakan, air, dan kondisi kandang baru, umumnya selama 7-9 hari. Selanjutnya, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan antara lain camber berukuran 2 liter, sensor MHz19, Arduino Uno dan kabel USB, kabel JST2 jumper, plastisin, timbangan digital, timer, dan laptop yang sudah terinstall Arduino IDE. Ada prosedur sebelum praktikum, praktikan diwajibkan sudah menginstal Arduino IDE. Buka camber dan masukkan kabel JST2 jumper satu per satu. Dengan total ada 7 kabel. Kita skip aja. Nah, sudah semua kabel telah masuk melalui lubang kecil di tutup camber. Selanjutnya, ini merupakan salah satu tahapan krusial, yaitu kita akan menutup tepi lubang menggunakan plastisin. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran udara, baik dari luar camber maupun dalam camber. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara kabel JST2 jumper dengan Arduino Uno. Di sini ada beberapa pin yang harus perhatikan, yaitu pin ground, pin 5 volt, pin 10, dan juga pin 11, di mana pin-pin ini akan bersesuaian dengan warna kabel jumper yang harus dicolokkan. Nah, di sini ada sekitar 7 kabel JST2 jumper dengan warna-warna yang berbeda. Harap untuk memisahkan dengan pelan-pelan karena ini sambungannya secara manual. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencolokkan 4 kabel ke Arduino Uno. Yang pertama yaitu kabel berwarna hitam atau kabel ground yang harus dicolokkan pada pin ground di Arduino Uno. Kedua, kita akan mencolokkan kabel berwarna merah atau kabel VIN ke pin 5 volt di Arduino Uno. Selanjutnya, kita pilih kabel berwarna biru, yaitu kabel TXT yang harus dicolokkan pada pin nomor 11. Dan kabel yang terakhir yaitu kabel berwarna hijau atau kabel RXT yang harus dicolokkan pada pin nomor 10. Di sini kita juga memiliki kabel USB dengan sudut tipe A dan juga tipe B. Nah, yang ada di video saat ini adalah tipe B. Tipe B ini harus dicolokkan pada Arduino Uno. Nah, sedangkan sisi yang lain atau tipe A harus dicolokkan pada laptop. Ingat, di sini posisi laptop harus sudah full baterai.
Ketika kabel USB sudah dicolokkan ke laptop, tandanya akan muncul cahaya merah di Arduino Uno. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa sensor juga mengeluarkan cahaya merah. Kita akan membiarkan sensor terbuka seperti yang ada di video selama 10 menit sebagai proses warming up. Selama proses warming up berlangsung, kita akan berinteraksi dengan mencit, yaitu bagaimana sih cara handling mencit. Nah, kita akan pegang pada bagian ekornya, lalu wajib untuk kita elus-elus terlebih dahulu. Kenapa? Agar mencit tersebut tenang terlebih dahulu. Setelah itu baru kita timbang dengan satuan gram dan catat. Setelahnya, silahkan untuk men-scan barcode yang ada di lembar kerja mahasiswa dan mendownload pada file respirasi seperti yang ada di video. Setelahnya, lakukan ekstraksi pada file tersebut terlebih dahulu. Setelah proses ekstraksi berlangsung, maka file akan muncul seperti file respirasi pada umumnya. Silahkan untuk diklik 2 kali dan kalian akan langsung masuk pada aplikasi Arduino IDE. Pastikan bahwa sebelumnya aplikasi Arduino IDE sudah terinstall di laptop Anda masing-masing. Terdapat hal yang harus praktikan perhatikan apabila muncul notifikasi di kanan pojok bawah, maka silahkan tekan instalasi. Setelahnya, pilih menu Tools, lalu pilih fitur Board, dan kita pilih fitur Arduino Uno seperti yang ada di video. Setelah itu, kita pilih Tools kembali, kita pilih fitur Port, dan kita klik COM 9 atau sesuaikan dengan laptop masing-masing. Nah, selanjutnya kita klik Run untuk mengetahui apakah kode tersebut sudah bisa tampil di monitor. Ketika proses warming up selesai, kita lanjutkan ke prosedur berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan proses kalibrasi di luar ruangan. Untuk petunjuk kalibrasi itu sendiri, kita perlu memperhatikan kabel berwarna coklat atau kita sebut sebagai kabel HD, yang mana akan kita colokkan pada pin ground di Arduino Uno. Proses mencolokkan ini hanya sekitar 7 detik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah 7 detik, maka kadar ppm akan terintegrasi menjadi kisaran 400 ppm, yaitu kadar normal karbon dioksida di udara terbuka. Setelahnya, maka kita cabut kembali kabel HD dari Arduino Uno. Nah, ini adalah tutorial bagaimana cara menutup chamber. Untuk mengetahui kadar karbon dioksida yang ada di dalam chamber, maka harus kita tutup dengan posisi sensor ada di dalam chamber. Nah, berikut adalah cara bagaimana memasukkan mencit ke dalam chamber. Lakukan dengan pelan-pelan agar mencit tidak stres. Lalu kita akan tutup chamber dengan rapat. Usahakan melakukannya dengan cepat namun tetap tenang. Untuk memperhatikan kesejahteraan hewan, maka kadar karbon dioksida yang ada di dalam chamber tidak boleh melebihi 5000 ppm.